Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferda Edgina Dewania Alim dengan NIM 0566654437 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Kota Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari struktur data, yaitu untuk membuat program Java yang dimulai dengan Stack Revo, Vivo, dan juga Quickshot. Untuk kode programnya akan saya tunjukkan sebentar lagi. Baik, jadi stack adalah struktur data seperti tumpukan piring yang hanya bisa meletakkan atau mengambil bagian atas, tidak bisa mengambil dari bagian tengah ataupun bawah secara langsung. Kemudian untuk Revo merupakan last in, first out, merupakan prinsip yang cara kerjanya adalah data yang terakhir masuk adalah data yang pertama keluar. Persis seperti tumpukan piring tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Piring yang paling baru ditaruh di atas dan itu adalah hal yang pertama diambil. Kemudian dalam kodenya itu ada stack yang diimplementasikan seperti array biasa ditambah satu variabel top. Variabel top ini yang jadi penanda tumpukan paling atas. Semua operasi cukup baca atau tulis satu indeks itu saja, sehingga semuanya menjadi O1. Jadi yang pertama ada push seperti taruh tumpukan baru di atas, pop ambil buku paling atas, dan pick merupakan lihat buku paling atas tanpa mengambilnya. Dalam program itu ada push 10, 20, 30, 40, 80. Itu buku-bukunya saling bertumpukan, lalu 3 kali pop yang mengambil dari atas yaitu 80 dulu, kemudian 70 dan 60. Urutan keluar terbalik dari urutan masuk, itulah yang disebut dengan Revo. Kemudian adalah ini merupakan struktur data yang seperti antrian orang. Siapa yang datang pertama, dia akan dilayani pertama. Berbeda dengan stack yang hanya punya satu ujung, ini punya dua ujung, yaitu the front untuk keluar dan rear untuk masuk. Vivo merupakan singkatan dari first in, first out. Data yang pertama masuk adalah data yang akan pertama keluar. Yang menarik dari kode ini adalah penggunaan circular array. Masalahnya pada ini biasa dengan array, setelah banyak ini slot di depan array terbuang sia-sia, padahal masih ada ruang. Solusinya adalah rear dan front bergerak melingkar menggunakan operasi modulo kapasitas. Jadi setelah indeks 9, posisi tersebut kembali ke indeks 0. Array seolah melingkar. Tiga variabel yang digunakan front menunjukkan elemen paling depan, rear menunjukkan elemen paling belakang, dan jumlah mencatat beberapa banyak elemen pada saat ini. Is full dan is empty untuk mengecek jumlah, bukan posisi front dan rear. Justru karena singular membuat perbandingan posisi menjadi ambigu. Kemudian untuk alur query, saat pertama kali query dan query masih kosong, front di set ke 0. Lalu rear dan rear per 1 kapasitas menggeser rear satu langkah ke depan secara singular. Nilai disimpan di sana dan jumlah plus. Alur ini ambil nilai di posisi front, lalu jumlah strip. Jika setelah itu ini jadi kosong, front dan rear di reset menjadi -1. Jika masih ada isi, front sama dengan
front plus 1 kapasitas menggeser front 1 langkah ke depan. Jadi loop EQ ini dapat nilai 11, 25, 38, 47, 62, 19, 745. Tidak ada output per EQ karena metode EQ ini di kode ini tidak mencetak apapun, berbeda dengan push di start tadi. Isi EQ setelah EQ merupakan 11, 25, 38, 47, 62, 19, 745 dengan jumlah 8, elemen terdepan adalah 11. Tampilkan EQ ini mencetak isi dari front sampai rear dengan loop front per 1 kapasitas. Peak mengembalikan Queenie front yaitu 11 yang pertama kali masuk. Kemudian untuk tahap 2, 3 kali EQ ini dipanggil, masing-masing mengambil dari depan 11, lalu 25 dan 38. Karena metode EQ ini di kode ini tidak mencetak apapun, tidak ada output per EQ ini yang muncul. Sehingga tersisa 5 elemen. Front sekarang menunjukkan ke 47, indeks 3 real menjadi indeks 7. Sehingga kesimpulannya pivot terbukti, data yang pertama masuk adalah data yang keluar, yaitu angka 11. Kemudian yang terakhir adalah quicksort, merupakan algoritma pengurut yang bekerja dengan strategi divide and conquer, memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil. Ide utamanya adalah pilih satu elemen menjadi pivot, susun ulang array sehingga membuat elemen lebih kecil dari pivot akan dikirikan dan semua yang lebih besar ada di kanan. Lalu ulangi proses yang sama untuk sisi kiri dan kanan secara berurutan. Fungsi dari partisi merupakan inti dari quicksort, yaitu cara kerjanya pivot diambil dari elemen terakhir array. Variabel i dimulai dari row minus 1 berperan menjadi batas antara zona kecil dan zona besar. Loop j berjalan dari row sampai sebelum height, memeriksa setiap elemen. Jika rj kurang dari sama dengan pivot, artinya elemen ini masuk zona kecil, lalu naik 1 dan ditukar. Setiap loop selesai, profit dipindahkan ke posisi i plus 1, posisi yang dekat di mana semua kiri lebih kecil dan semua kanan lebih besar. Indeks i plus 1 dikembalikan sebagai posisi final pivot. Fungsi dari quicksort, kondisi berhenti jika row lebih besar sama dengan height. Berarti subarray hanya punya satu elemen atau kosong, tidak perlu diapa-apain. Jika masih perlu diproses, panggil partisi untuk mendapat posisi pivot P, lalu panggil diri sendiri 2 kali untuk subarray kiri sampai P-1 dan subarray kanan P+1 sampai height. Posisi pivot sendiri tidak ikut rekursi karena sudah berada di posisi finalnya. Jadi ini simulasinya dengan data 64, 25, 12, 78, 43, 91, 33, 57. Pivot pertama adalah 57, elemen terakhir, sehingga partisi elemen adalah lebih kecil sama dengan 57, pindah ke kiri, dan yang lebih besar dari 57 ke kanan. Lalu 57 ditempatkan di posisi yang benar. Proses ini berlanjut ke rekurtif ke subarray kiri dan kanan sampai seluruh array berurutan. Sehingga dari yang data awalnya adalah 64, 25, 12, 78, 43, 91, 33, 57 menjadi 12, 25, 33, 43, 57, 64, 78, 91. Array sudah terurut dari kecil ke besar. Urutan ini adalah hasil dari seluruh rangkaian partisi dan
rekursi yang terjadi di balik layar. Rata-rata karena log n adalah rata-rata karena setiap level rekursi memproses n elemen, dan setiap log n level tiap jika pivot sebagai membagi array cukup seimbang. Di kasus terburuk terjadi setiap pivot selalu elemen terkecil atau terbesar. Misalnya array sudah berurutan sehingga satu sisi rekursi selalu kosong dan membentuk n level reduksi. Jadi begitulah presentasi saya untuk tugas 2 dari struktur data. Jika ada kesalahan, saya menerima segala masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.